Di dalam suatu ekosistem di alam semesta ini, terdiri atas makhluk hidup biotik dan komponen tak hidup abiotik. Komponen tersebut saling ketergantungan satu sama lain agar terciptanya ekosistem yang seimbang. Ketergantungan tersebut adalah interaksi yang terjadi antar komponen baik biotik maupun abiotiknya. Hal tersebut dapat terlihat apabila kita mengamatinya. Oleh sebab itu, ayo kita belajar apa itu ekosistem dan bagaimana interaksi makhluk hidup di dalamnya. Ekosistem. Apakah kamu pernah memperhatikan lingkungan di sekitarmu? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Jika diperhatikan, pada gambar di bawah ini terlihat adanya ayam, manusia, tumbuhan bunga mawar, pohon, dan juga pohon pisang. Hal ini termasuk ke dalam komponen biotik. Selain itu, pada gambar ini terlihat adanya kayu, udara, dan cahaya. Semua hal ini termasuk ke dalam komponen abiotik. Dari contoh komponen biotik dan abiotik, komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain di dalam suatu ekosistem. Lihatlah kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini sedang menghisap bunga. Peristiwa tersebut adalah suatu bentuk interaksi yang dinamakan simbiosis. Manusia mengandalkan lingkungannya. Begitu juga setiap makhluk hidup lainnya di planet bumi ini. Makhluk hidup mendapatkan semua yang mereka butuhkan dari lingkungan mereka, seperti makanan, air, tempat berteduh, dan pasangan. Di alam liar, makhluk hidup sangat cocok dengan lingkungannya dan mereka hidup dalam suatu ekosistem. Jadi, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Tahukah kalian ternyata setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan? Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Contoh rantai makanan di sini produsen yaitu pohon-pohon membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh matahari, lalu pohon dimakan oleh konsumen primer kelinci, lalu kelinci mati dimakan oleh konsumen sekunder yaitu ular, dan setelah ular mati itu akan diuraikan oleh dekomposer melalui jamur ataupun bakteri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan dan membentuk jaring-jaring makanan. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi pula tingkat kestabilan suatu ekosistem. Piramida makanan adalah representasi grafis dari transfer energi dari biomasa antara tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Biasanya, piramida makanan terdiri dari beberapa tingkat horizontal yang menunjukkan produsen di bagian bawah. Kemudian, konsumen herbivora itu di atasnya, diikuti oleh konsumen karnivora dan pemangsa puncak di bagian puncak dari piramida makanan. Predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak.
sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Coba perhatikan video ini. Terlihat bahwa dalam video ini terdapat salah satu contoh dari interaksi, yaitu predasi, di mana macan tutul yang sedang memangsa rusa disebut dengan interaksi predasi. Selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Interaksi ini terjadi ketika dua organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Misalnya, hidup di habitat dan sumber makanan yang sama. Gambar ini menunjukkan contoh dari interaksi kompetisi di mana persaingan antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi, dan air. Selanjutnya yaitu membahas tentang herbivori. Herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak yang akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivori ini yaitu contohnya belalang yang memakan rumput. Dalam ruang lingkup ini, kita akan mempelajari mengenai hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama, yang dinamakan dengan simbiosis. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Let's go! Parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut dengan inang itu merasa dirugikan. Contohnya yaitu nyamuk yang menghisap darah pada manusia dan cacing yang ada di dalam tubuh manusia. Mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Contohnya simbiosis mutualisme ialah kupu-kupu yang menghisap serbuk bunga. Komensalisme. Komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Contoh dari simbiosis komensalisme ini adalah tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari apa itu ekosistem dan bagaimana interaksi antar makhluk hidup di dalam ekosistem yang ternyata saling mempengaruhi antara makhluk hidup satu dan makhluk hidup lainnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.